Kalau di Indonesia Wali 9. Di mana Wali 9 di Indonesia makamnya membangun ekonomi kerakyatan yang sudah meninggal 500 tahun, 400 tahun, bisa mempersatukan umat, sekali lagi bisa membangun ekonomi kerakyatan. Tapi kita ini yang hidup sudah sejauh mana di dalam mempersatukan umat, di dalam mempersatukan bangsa ini hingga bisa membangun. Apakah kita ini kalah dengan orang mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amanat yang di pundak saya terutama kelihatannya menjadi rais dalam sufi internasional ataupun rais dalam negeri sendiri bukan suatu kebanggaan, tapi amanat yang sangat besar di pundak kita semuanya. Sebagaimana kita bercermin, kita yang merasa kecil begini merasakan beratnya bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat tugas, mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam mensiarkan risalah sehingga melahirkan risalah rahmatan lil alamin, membangun keintelektualan umat, melahirkan ilmuwan dan sebagainya dan sebagainya. Tugas ini tidak semudah itu. Ma'asyiral muslimin hadirina rahimakumullah. Sekarang sangat diperlukan sekali apa sebenarnya tasawuf tersebut. Kemungkinan masih banyak memahami dalam dunia tasawuf kalau orang tasawuf itu pandainya duduk, pandainya muter tasbih, kurang peduli, sehingga jarang orang yang mau masuk tasawuf, karena orang kalau sudah masuk tasawuf takut kepada dunia. Pemahaman ini perlu kita luruskan. Apa sih sebenarnya tasawuf? Tasawuf adalah pembersih, tasfiyatul qulub, bagaimana hati kita ini selalu bersih. Kalau kita cara lahir, kita mandi ada airnya, tayamum ada debunya, mau cuci muka ada airnya. Kapan kita setiap hari tidak lepas akan membersihkan fisik, dari mulai mandi sampai wudhu sampai cuci muka. Tapi kapan kita akan membersihkan hati? Dengan apa cara membersihkan hati? Jelas peranan tarekoh di sini sangat diperlukan sekali. Yang tidak terlepas dalam dunia tarekoh ada tasfiyatul qulub, untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang sangat luar biasa. Kalau penyakit yang di luar kita jelas tahu, andai kata itu kena kanker ataupun kena penyakit yang lain, tapi penyakit hati siapa yang tahu di antaranya? Takabur, dengki, hasud, tidak senang kalau melihat orang senang, tapi hatinya senang apabila melihat orang itu susah. Ada lagi oknum mungkin senang kalau melihat negara ini pecah belah, rakyat tidak akur, rame dan gembira sekali. Ini penyakit-penyakit hati yang sangat mengerikan. Dari itu, apa yang bisa membersihkan adalah dunia tasawuf dengan melalui tasfiyatul qulub, hingga kita mengganti sifat-sifat yang kurang baik di dalam hati kita ini dengan kalimah La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
nur yang akan masuk di tiap seluruh tubuh hati manusia akan mewarnai pancaran cahaya ilahi. Tidak cukup di dalam hati saja, cahaya itu akan mewarnai sampai pola pikir, otak kita, akal kita. Tidak akan pernah memikirkan bagaimana keuntungan saya dan lain sebagainya, tapi akan memikirkan bagaimana peranan umat ini, bagaimana kesejahteraan umat ini dari melalui dunia ekonomi, melalui dunia pertanian, melahirkan satu pendidikan, dan akan terpancarlah melahirkan intelektual, doktoral. Kita sangat memerlukan sekali. Dunia tasawuf bisa melahirkan putra-putri kita di mana saja negara, doktor ahli bedah, ahli pertanian, ahli ekonomi. Sudah bukan waktunya lagi kita berbicara khilafiyah. Kita tertinggal karena masalah-masalah itu. Apalagi sebentar lagi khususnya untuk negeri kita di Indonesia. Qarib minal intikhab. Sebentar lagi kita akan menghadapi 24 pemilihan umum. Mampukah ulama-ulama kita, khususnya ulama tasawuf, menjadi pemersatu umat, pemersatu bangsa ini, menumbuhkan cintanya kepada bangsa dan tanah airnya, sehingga mencerminkan cahaya-cahaya ilahi yang terwarnai dan mewarnai di dalam hati kita menjadi suri, tauladan, contoh yang baik. Inilah orang ahli tarekah, inilah ahli tasawuf yang bisa mewarnai bagaimana pembangunan umat, pembangunan bangsa, sehingga ketahanan nasional di setiap negara di dunia ini disponsori oleh tokoh-tokoh ahli tasawuf. Dari dunia ekonomi, dari dunia pertanian, tidak cukup dari itu, sampai dunia ketahanan dan pertahanan nasional, pasti ulama-ulama dimanapun negaranya dengan cintanya kepada tanah airnya pasti akan menjadi contoh yang luar biasa. Yang kedua, paling tidak akan menjalin hubungan silaturahmi antara ulama ahli tasawuf di manca dunia ini. Mana yang saling kita bisa menguntungkan di antara sesama kita, sehingga melahirkan kesejahteraan umat yang tertantang waktu sekarang ini, apalagi kelak yang akan datang. Bagaimana kita memutar roda ekonomi, dunia pesantren, dunia pendidikan, mempunyai sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber dunia pertanian, sehingga kemandirian apa yang ada di dalam dunia pesantren, dunia pendidikan tidak biasa ketergantungan, tapi mandiri, mampu tangan di atas, bukan tangan di bawah. Itu terutama. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, disinilah kepentingannya kita berusaha bahwa dunia tasawuf bukan ahli duduk saja atau muter tasbih, ternyata ahli tasawuf seorang ekonom. Ahli tasawuf seorang petani, ahli tasawuf seorang pecinta tanah airnya yang luar biasa, yang selalu menjadi pemuka paling terdepan untuk mempersatukan umat dan mempersatukan bangsa ini di dalam dunia, sehingga menjadi cermin untuk seluruh dunia. Inilah ahli tasawuf, pemersatu umat, pemersatu bangsa. Itu harapan kami selaku Rais Am. Terakhir, kami hanya dengan harapan doa. Diberi kekuatan yang pertama, ulama-ulama ini semuanya ini diberi kekuatan zahiran wa batinan dalam mengayomi umat di daerah atau negerinya masing-masing. Dan kita ucapkan selamat jalan, dan jangan selamat jalan terus pulang, tapi pulang untuk kembali lagi ke Indonesia. Bukan berarti tawaf wada, tapi karena cintanya sesama kita, khususnya untuk Indonesia. Yang kedua, khususnya untuk para sesepuh, para alim ulama,
khususnya untuk doakan negeri kami tercinta Indonesia ini diberi lindungan oleh Allah Ta'ala, ketentraman, jauhkan dari segala bentuk perpecahan. Saya sering memberikan contoh orang-orang yang sudah mati. Kalau di Mesir kita bisa melihat bagaimana Ras Al-Imam Hussein, Sayyidah Zainab, Rabi'ah, Sayyidah Ruqayyah, Ummi Kalthum, dan Sayyidah Nafisah At-Tahirah. Kalau kita melihat di Mesir yang ziarah luar biasa, bisa menghimpun datangnya keuangan kepada beliau. Padahal yang didatangi adalah orang yang sudah mati, mampu mendatangkan uang, mampu mendatangkan sebab kesejahteraan umat. Kalau di Indonesia Wali 9, di mana di Wali 9 di Indonesia makamnya membangun ekonomi kerakyatan yang sudah meninggal 500 tahun, 400 tahun, bisa mempersatukan umat, sekali lagi bisa membangun ekonomi kerakyatan. Tapi kita ini yang hidup sudah sejauh mana di dalam mempersatukan umat, di dalam mempersatukan bangsa ini hingga bisa membangun. Apakah kita ini kalah dengan orang mati? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.